Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan edukasi tentang deteksi dan intervensi depresi pada anak dan remaja. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Lutfian Aizam Adnan dengan PM 23110086 dengan anggota-anggota saya. Nama saya Ulaya Sofi Mukhalifah dengan NPM 23110042. Perkenalkan, nama saya Rizmanda Putri Kayula dengan BM 23110107. Baik, kita akan mengedukasi tentang deteksi dan intervensi depresi pada anak dan remaja. Apa itu depresi? Depresi adalah salah satu gangguan psikologis yang sering dialami oleh anak dan remaja. Berdasarkan 2 studi, yang pertama itu yaitu depresi pada remaja introvert korban kekerasan seksual. Dan yang kedua, depresi dan kesepian pada remaja korban perceraian orang tua. Depresi pada anak dan remaja memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial, emosional, dan masa depan mereka. Dan yang kedua itu ada faktor penyebab. Yang pertama, lingkungan keluarga, kekerasan seksual, perceraian, atau kurangnya dukungan emosional. Yang kedua, karakteristik pribadi, kepribadian introvert lebih rentan mengalami depresi akibat kurangnya kemampuan mengekspresikan diri. Yang ketiga, kesepian, perasaan terisolasi dari lingkungan keluarga dan teman sebaya. Yang keempat, tekanan sosial dan trauma. Pengalaman buruk yang tidak ditangani dapat memicu depresi berkepanjangan. Boleh dilanjutkan untuk Mbak Ulaya. Selanjutnya ada dampak depresi pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu emosi, contohnya kesedihan berkepanjangan, rasa tidak berdaya, dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Yang kedua ada perilaku penurunan motivasi belajar, isolasi sosial, dan masalah perilaku lainnya. Yang ketiga ada fisik, contohnya gangguan tidur, nafsu makan, dan masalah kesehatan lainnya. Yang selanjutnya ada intervensi efektif. Yang pertama, konseling kelompok. Efektif menurunkan tingkat depresi dengan memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman. Yang kedua, membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengajarkan perilaku positif. Yang kedua, yaitu ada dukungan sosial dan emosional. Melibatkan keluarga, teman, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan suportif. Yang kedua yaitu ada mengurangi kesepian dan meningkatkan keterhubungan emosional. Yang ketiga ada intervensi psikologis terpadu, contohnya terapi individu untuk menangani trauma. Yang kedua ada latihan keterampilan sosial untuk membangun hubungan positif. Selanjutnya ada pencegahan depresi pada anak dan remaja. Yang pertama, membangun hubungan keluarga yang harmonis, yaitu luangkan waktu untuk berdiskusi dan saling mendukung dalam keluarga. Yang kedua, hindari pola komunikasi yang penuh kritik dan perbandingan yang sehat. Poin yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri dan kesehatan mental. Nah, poin ini meliputi edukasi anak dan remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan emosi. Terus yang kedua, latih mereka mengenali emosi negatif dan mencari cara sehat untuk mengekspresikannya. Poin yang ketiga, menciptakan lingkungan aman di sekolah. Yang pertama, pastikan sekolah memiliki sistem dukungan konselor yang aktif. Nah, yang kedua, hindari tekanan akademik berlebihan yang dapat memicu stres dan kecemasan. Apa yang dapat dilakukan ketika merasa ada gejala depresi? Nah, untuk yang pertama dapat dilakukan itu kenali gejala yang dialami. Contohnya perhatikan tanda-tanda seperti kehilangan minat, kesedihan yang berlarut-larut, sulit tidur, atau merasa tidak berharga. Yang kedua, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Contohnya itu ungkapkan perasaan kepada keluarga, teman dekat, atau guru. Jangan takut untuk meminta bantuan. Yang ketiga, cari bantuan profesional. Temui konselor, psikolog, atau psikiater untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat.
Yang keempat, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Libatkan diri dalam hobi atau kegiatan yang dapat membantu mengalihkan pikiran negatif. Yang kelima ada latihan relaksasi dan olahraga. Contohnya itu ada meditasi, yoga, atau olahraga ringan yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu depresi pada anak dan remaja dapat dicegah dan diatasi melalui pendekatan yang tepat, seperti konseling kelompok dan dukungan sosial. Deteksi dini dan intervensi yang efektif dapat membantu anak dan remaja bangkit dari depresi, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menghindarkan mereka dari resiko jangka panjang. Sekian edukasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.